sekali boleh bertemu lagi di IG Live kita sama-sama. Siang hari ini saya akan berbincang-bincang akrab sama salah satu teman baik kita, dan saya yakin semua percaya dan juga kenal. Beliau bukan orang asing buat setiap kita. Pernah juga datang ke Singapura berkali-kali jadi berkat karena beliau juga adalah seorang hamba Tuhan yang melayani di Portland City Blessing. Dan tentunya wawancara atau eksklusif talk kita kali ini bakalan sedikit berbeda ya, karena kita mau judulnya Uncovered. Jadi kita mau sedikit menelisik, kata-katanya menelisik. Halo Koden, apa kabar? Puji Tuhan semuanya sudah baik-baik aja dan semuanya sudah luar biasa. Dan saya yakin walaupun masih banyak yang di rumah dan semuanya juga dalam kondisi yang luar biasa. Sehat-sehat tentunya semuanya ya. Ada Pak Andreas, selamat bergabung. Koan, Koden, Pak Arifin, dan Orlando. Mantap ini. Orlando bikin lagu-lagu lagi dong. Aku follow lo di YouTube channel kamu. Halo Stanley, gimana Den Haag? Luar biasa ya. Iya. Ada Pak Daryadi, Jemima. Nah, saya ingin hari ini saya pengen mengundang langsung yang bakal jadi tamu kita, yaitu Pastor Oscar. Kroket menanti ya, sudah di sana. Nah, ini dia. Pastor Oscar sudah bergabung bersama-sama dengan kita. Now, teman-teman semua yang sudah ada di live sini, mohon bersabar ya. Karena sebentar lagi saya mau invite Pastor Oscar ada di live IG kita. Oke? Iya. Wait a minute. Kita sudah akan segera menunggu Pastor Oscar untuk bergabung bersama-sama dengan kita. Halo Pastor Oscar, apa kabar? Hey, Pastor Guan, how are you? Mantap, di sana jam berapa ya? Jam 10 malam nih kira-kira. Iya, jam 10 malam. Iya. Wow, luar biasa. How are you, Guan? Good. Singapura masih work from home, tapi nggak seperti kayak di Surabaya katanya di rumah terus, tapi di rumah makan, di rumah tetangga, di rumah saudara gitu, bisa kemana-mana. Di sana jam berapa di Singapura? Di Singapura jam 1 siang. Oh, iya. Luar biasa ini orang. Di sana gimana? How's the COVID-19 situation? COVID-19 di Singapura terkendali. Banyak yang kena, 35.000 lebih orang, tapi itu banyak para pekerja kasar ya. Kan seperti Pastor tahu kalau ke Singapura banyak sekali di sini orang-orang yang bekerja kasar tuh dari Bangladesh, dari mainland China, orang Pakistan gitu kira-kira. Ya karena mereka penyebarannya sangat luar biasa sekali, cepat di antara mereka karena mereka tinggal di dorm. Gitu. Iya. Ini ada beberapa teman-teman yang kita tahu ini sapa semua. Dulu dong. Iya, ini ada orang Surabaya biasa. Nih. Banyak orang Surabaya. Ini ada Pak Agus. Ini harusnya join di sini kalau bisa dimasukin 3-4 orang lebih seru lagi nih. You know what? Apa yang itu kalau bisa lagi nanti kita coba kirim bersurat ke Instagramnya. Satu hal yang aku kangenin di Portland apa coba? Gimana, Tuan? Bisa tebak nggak? Oh, tahu dong. I know. Apa coba? KFC. Betul sekali.
Aku kangen sekali makan KFC di sana, bareng pastor naik mobil, dan pastor bawa satu kantong plastik warna merah. I Iya. still remember that. I Yeah. never apa namanya forgot karena you bilang KFC US lebih enak daripada KFC di mana-mana. Is that true? Oh yeah, Betul ya? true, it's true. Terakhir pergi ke LA juga aku makan di Kentucky Fried Chicken di sana. Waduh, it's awesome. Bareng Pastor Hadiarso waktu itu. Wah, I luar biasa. see. Enak banget. Wow. Iya. Kita So, udah lama Pastor, ya. hah? Kita berapa lama ya kenal ya? How long have you been knowing each other? Waduh, masih single dulu. Wih. Iya, masih apa namanya? Ya gitu deh. Yeah. Pokoknya perjalanan pertama kali ke Amerika apa namanya tak terlupakan karena saya hampir jadi homeless di sana. Oh, kenapa? Ya nanti itu lain cerita lagi nanti di IG Live lain. By the way, Yeah. kok jadi Yes. pastor yang nanya-nanya aku yang mesti nanya-nanya dong. Ya, habis gimana aja saya tanya jadinya. Iya, Thank pastor. you. Ini kan ya apa namanya tahu kan ada sesuatu yang viral di Indonesia. Iya. Videonya luar biasa loh pastor, kemana-mana itu viral. Iya. Makanya siang hari ini Guan mau judulnya kan Uncovered ya. Temanya Uncovered. Jadi buka sedikit lembaran-lembaran diary mungkin atau ya pokoknya kita ngobrol santai tapi pengen sedikit tahu lebih dalam tentang pastor gitu. You mentioned that you born in Indonesia. Ya. Indonesia tuh lebar sekali pastor, dari Sumatera ujung Aceh sana sampai Papua. Which is aku yakin dan percaya Papua kayaknya dicoret, saya bukan Papua sih. Sebenarnya lahir di mana sih pastor? Ya, saya lahir di Jakarta. Ada Betawi. Jakarta, iya. Kita ini orang Betawi tapi bisa logat Madura. Lo, saya punya teman banyak sekali di Madura. Aduh, Orang Surabaya. ini ada orang Madura lagi nonton. Udah wave ke saya. Enggak. What I mean is, saya lahir di Jakarta. Saya lahir di Jakarta dan ya, it's always been the city that dari dulu saya lihat Jakarta sama sekarang beda sekali ya. Luar biasa Jakarta sekarang sama dulu nggak bisa di-compare. Masa? Apa bedanya? Yeah. Jangan ngomong gubernurnya beda. Ya, enggak lah, lihat dari konstruksi kotanya juga bagus. Oh iya. Apa, sampai kapan sih pastor di Jakarta? Oh ya, tahun 87 saya meninggalkan Indonesia. Nah, kamu udah lahir belum, Buan? Udah dong. Oh, udah, sorry. Dong, I thought you are like 17 or 23 years old ya. Kita kan nggak tahu. Iya, tapi anu ya, 87 kayaknya masih belum lama lepas ngompol di celana. Iya. Just kidding. Udah Yeah, SD. I was born in tahun jadi tahun 87 saya tinggalin Indonesia. Iya. Terus langsung ke US atau sempat kemana-mana dulu? Saya ke Singapura dulu. Habis dari Singapura saya ke Amerika. Oh, jadi lulus SMA di Indonesia, di Jakarta, and then pergi ke Amerika langsung. Ya, jadi saya waktu sampai di Amerika, saya di New York dulu. Terus dari New York, saya pindah ke di Philadelphia. Halo? Yes. Maaf. Ya. Iya. Dulu di Philadelphia College of Bible, and then pindah ke Valley Forge University. Ya. Oh. Terus jadi setelah selesai dari situ, end up-nya dulu ngambil kuliah apa ya, Pastor ya? Saya dulu awal bisnis. Terus saya masuk ke teologi karena Tuhan panggil saya. Iya. Saya ini dari keluarga pendeta. Keluarga pendeta? Iya. Maksudnya
dari Siapa my saja yang jadi pendeta? dari my grandpa, dari my grandma, ya Hmm. dari keluarga-keluarga yang pendeta. And actually saya nggak mau jadi pendeta karena terlalu banyak di keluarga yang jadi pendeta. Nggak Itu mau apa jadi ya? pendeta. Enggak, ini kepencet. Kameranya kebalik sendiri. I see. Iya. And then saya akhirnya dipanggil Tuhan dan saya Mm-mm. memperlengkapi diri ya dari situ. Jadi kapan sih Pastor diorder jadi pendetanya? Saya diorden saya full time saya tahun 1996 ya. Terus saya diorden tahun 2000. 2000. Tahun 2000 I was ordained in 2000. Yeah. Tahun 96 saya baru masuk kuliah, Pastor. Oh ya. 1 tahun, iya. I see. Iya, Oh, iya. ini. Terus langsung ke Portland. Ya, saya waktu itu ada menempatkan saya ke sana. Portland ya. Iya. Kenapa Oh Portland? enggak, ke Eugene, bukan ke Portland. Saya ke Eugene dulu. Eugene itu nggak jauh dong dari Portland. Ya, 2 jam away from Portland. And ada di Eugene. Eugene is one of a great city. Yeah. Iya. Terus dari Eugene ke Portland. Why Dari Portland? Eugene, ya karena mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus dari University of Oregon and dari OSU, dia mencari training jobnya di Portland. Iya. Dan saya pindah ke Portland, kotanya lebih besar. Tapi dibandingkan dengan kota pesisir barat Amerika yang lainnya, Portland termasuk kecil. Ya. Termasuk kecil dibandingkan Seattle, LA, San Diego, San Francisco. Portland relatively much smaller than other cities in West Coast. Yeah. Sebutin 2 hal yang paling menarik dari Portland, Pastor. Portland. Yeah. Portland, it's always embracing organic. Yeah. Organic. Yeah. Nature is where kita punya simbol. Kalau lihat plat nomornya kita pohon. Plat nomor kita gambarnya pohon. Yeah. Dan yang kedua, Portland dikenal sebagai negara bagian yang very progressive. Sangat progresif sekali. One of the most progressive state di Amerika. Progresif dalam apanya, Pastor? Dalam mengadaptasi sesuatu yang baru. Iya. Portland ini headquarternya Nike. Iya. Nike, wow. Iya. Jadi ini dong ya, kalau produk-produk Nike yang baru apa segala macam pasti pertama kali keluar di sana dong. Nggak cuma Nike, di sini ada Adidas, Nike, sama Under Armour ya, Under Armour juga ada di sini. Jadi hampir semua sport ini brand-brand terkenal ada di Portland dong. Iya, karena mungkin Portland is the city yang embracing nature, embracing organic, embracing green. Jadi mungkin all the ini kan sport company ini embracing kesehatan. I see. Kalau saya yang dua yang saya ingat yang menarik di Portland, satu Dutch Bro, yang kedua tax free. Oh iya, betul. Ya, Oregon tax free, that's right. Oregon tax free. If you asking that, salah satu. Ada beberapa juga yang tax free. Maka kalau datang ke Portland selalu beli sesuatu yang banyak di sini. Don't mention kalau Black Friday juga ya, Pastor. Wow. Iya. Pastor, aku mau masuk ke segmen yang kedua nih ya. Langsung aja ya. Yes. Itu yang viral tuh gimana ceritanya ya? Why you be there? Ya sebenarnya, yang bikin viral ya bukan saya ya. Memang pasti ada dalam dunia teknologi hari ini, apapun yang you buat bisa dibikin viral. Iya. Yeah. Sebenarnya kita di Portland nggak ada apa-apa. We don't hear anything.
kita nggak ada viral, nggak ada berita ini sebenarnya di sini. Nggak ada berita itu. Iya Nggak memang ada. di Indonesia, tapi beritanya ya saya sendiri secara pribadi terima forward your video itu banyak sekali dari orang-orang gitu. So, jadi gimana Pastor bisa ada di sana? Ya kan hari-hari ini Amerika is in the crossroad, di mana seluruh dunia tahu bahwa Amerika is experiencing many things. Kemarin minggu lalu saya khotbah, nama khotbah saya Perfect Storm. Belum selesai COVID-19 udah ada hal-hal seperti demikian. Di Amerika. Jadi ya perfect storm itu it's where the storm itu dari segala arah. Nah, kita right now it's in the midst of that. Iya. Nah di tengah itu saya lihat ada kegerakan cukup anarkis yang ada di Portland. I think saya dapat terima dari orang Indonesia pertama kali. Dia nggak pernah ada teks, tapi begitu banyak sekali LV store di Jarrah di Portland. Itu orang Indonesia semua. Yang lain, kalau yang Jarrah yang lain nggak pernah lihat. Cuman orang Indonesia tuh lihat, wah LV ya, wah LV. Rupanya orang banyak yang ini ya senang sama LV, Louis Vuitton. Nah kejadian itu cukup melihat bahwa kota Portland disorot. Dan keadaannya makin hari protesnya makin banyak di kota Portland. Lalu saya terlibat dalam satu network hamba Tuhan, city pastor yang selalu kita suka kumpul bareng. Saya belajar ini dari Pastor Andreas Raharjo untuk terlibat dari city pastor. Jadi nama kita City Blessing, jadi kita mau nggak mau harus masuk dalam city pastor. Nah, Andreas ada di sini loh, ada di live sini loh, join loh. Oh ya? Iya. Oh ya, haleluya. Halo Koan. Terus, jadi ceritanya you have a community and a fellowship with the pastors in the city. Ya, nah pas kejadian itu we are communicating. Kasih tahu nih gimana nih? Mau gimana? Karena mayor city-nya juga bingung dan sebagainya. Of course kejadian ini kan gimana ya? Nah biasanya kita lakukan menyuarakan suara-suara perdamaian. Ya. Lalu kita turun dan saya memang cukup dekat sekali dengan bukan komunitas Black African American Pastors. Dan kita langsung bikin appointment untuk ke sana. Dan tujuannya adalah untuk menyuarakan suara perdamaian dan berdoa. Iya. Terus gimana tuh rasanya, Pastor? Waktu saya di sana, I thought in my mind, cuman sekitar 20-30 orang. Jadi pastor kumpul, itu adanya di Pioneer Square, Guan. Itu jantungnya Portland. Atau what we call it is the Portland's living room. Jadi waktu saya, jadi kita datang ke sana. Waktu saya pikir begitu, saya datang sama Pastor Victor dan Daryl, And when we come in sama Moses, dan kita datang sama-sama, and what happened? Kaget sekali melihat orang-orang lumayan banyak di sana. Ya, saya pikir udah selesai, ternyata belum. Dan mereka menyuarakan suara-suara yang yel-yel lah biasa ya, lagi dalam keadaan begitu Black Lives Matters and karena itu the day of memorialnya George Floyd. Jadi saya datang sebenarnya untuk memberikan solidarity. Ya karena banyak teman-teman yang Black African American dan saya just ke sana. Oke, jadi sebenarnya solidaritas daripada komunitas para hamba Tuhan di kota Portland. Solidaritas of what happened terhadap George Floyd. Iya. Oke. Karena besar sekali berita itu. Iya. Oke, dan Pastor di situ ada banyak juga beberapa hamba Tuhan yang ada join di situ dong. Oh, banyak sekali. Ada banyak lah. Ya. And mostly Black African American, ada Spanish, Hispanic, mereka
all kind of nation ada di sana. Ya, beberapa itu. Ya, and Ya, saya, saya juga pernah experience tuh datang ibadah bersama-sama di gerejanya pastor di sana. Saya ngeliat banyak sekali American ya yang join juga di sana karena pastor sudah English service di sana. Jadi juga saya terus terang pertama kali saya diberi kesempatan untuk berdiri on the pulpit di mimbar itu saya gemeteran loh pastor ngelihat beberapa teman-teman yang pastor bilang is a black American itu. Iya, karena nggak pernah tuh istilahnya di Amerika ngomong pada mereka gitu. Iya. Ya pastor melayani di sana bukan hanya sekedar orang Indonesia dong. ya, mostly dominated by orang-orang Indonesia yang sudah lama tinggal di sini. Iya. Dan saat ini ada banyak, sekarang jadi international karena komunitas orang Indonesia nggak banyak di kota Portland. Dari tahun 2007, and then mengingat second generation kita udah nggak bisa bahasa Indonesia, dan kita memikirkan the future of their punya spiritual journey. Ya. Kenapa Mike itu bisa tiba-tiba ada di tangan pastor? Ya, waktu itu lagi pas sampai di sana, karena mereka masing-masing the pastor memberikan inspirative word ya, kata-kata untuk menenangkan dan menyejukkan kota Portland. Nah di situ saya pikir saya nggak dikasih mic dan saya pikir saya cuman lihat dari jauh, dan dia melihat saya langsung dia panggil saya, yuk mesti bicara. Pertama saya tolak, tapi dia minta saya share dari isi hati. Karena as a friend dari isi hati. Ya, saya ambil mic itu. Nah, waktu saya ambil mic itu, it's a spontaneous way. Karena audiensnya ini bukan audiens seperti di gereja, Gwan. Ini kalau audiensnya di gereja kan kita tahu. Ini audiensnya totally different, gitu. Kita nggak tahu siapa mereka, dan mereka membawa sign dan sebagainya, gitu. Of course memberikan, menyuarakan suaranya mereka. Gitu. Jadi waktu pastor ada di pegang mic, berdiri, mulai maju ke depan, how do you feel? Ya of course lah. Setiap orang pasti nggak pernah ngalamin kayak begitu. Saya ini bukan orator, saya ini preacher, juga masih belajar, ya nggak? Gimana pun juga kita bukan gereja besar, kita gereja kecil. And untuk dikasih demikian, saya takut. Takut. Iya, takut. Ya. Saya, bukan gemeter. Karena saya tahu ini gemeternya kenapa? Nomor satu, mereka itu kalau black itu bicara, you bilang, you ngeliat, black kalau bicara, dia mempunyai tone itu beda sekali. Dia, when they say things, wow, gitu. Waktu saya dikasih, can you imagine, kita beda kan ininya. Jadi saya pikir mau ngomong apa saya di sini gitu. Mereka repeat after me, kasih tahu, wah gitu. Saya dikasih tahu dan mereka ngelihat saya, ini siapa nih this Asian dude? Who is this guy suddenly comes out of nowhere gitu. Iya. And saya diperkenalkan sebagai Pastor Oscar Surjadi di situ. And indeed, you are a pastor. And dia menempatkan saya sebagai the Asian community. Saya representing the Asian community. Nah, waktu saya lagi ada di sana, if you notice, very sensitive karena kejadian George Floyd itu ada satu polisi yang orang Asia. Iya. Yang di kejadian di situ. Yang di Minnesota. So, it's all in my mind. Jadi saya masih kasih tahu kalau saya ini bukannya born di Amerika. Saya masih kasih tahu saya ini latar belakangnya siapa. Gitu. And you mentioned that you're born in Indonesia. Jadi mana juga saya udah warga negara Amerika, di pasport ditulisin born di mana, Indonesia. Tidak bisa dilupakan. Ya, Indonesia.
Jadi pastor lebih American atau Indonesian nih? Saya orang Indonesia. Di dunia ini kita lahir di mana kan itu destined ya. You nggak bisa choose ya. You Iya. mau gimana lahir ya. You lahir di Iya. mana, you nggak bisa lihat. Mau di mana, ada yang mau di Eropa, di Australia nggak ada. Tapi Heeh. saya bangga sama orang apa waktu saya mengatakan I was born in Indonesia. Dan karena waktu saya ngomong when I said it untuk mengadakan satu empathy, karena Iya. vibe-nya anger and seeking for justice. Iya. Kalau you jadi preacher, kalau you Hmm. jadi preacher yang sudah cukup lama, the first couple of second, what you are looking is the frequency kan. Heeh. You frequency to engage with the audience, ya kan? Ada Iya. yang mulai dengan ice breaking, ada yang mulai dengan all kind of itu untuk bisa masuk ke dalam kita punya message, betul nggak? Betul. Nah, Setuju. engagement-nya saya pada saat itu tidak harus lihat bahwa you saat ini merasa demikian. Di seluruh dunia juga merasakan demikian, gitu. Seluruh dunia ngerasain yang sama. Ya, tapi saya mention I was born in Indonesia, ya nggak. And I know what does it mean by prejudice and discrimination. And di mana-mana ada lah. Mau di mana pun ada, ya. Ada di mana-mana. Jadi mereka bisa engage sama saya. Iya. Dan Amerika negara yang begini juga nggak malu mengatakan masih ada hal demikian gitu. Iya. Tapi kan kita nggak melihat, kita seeking for justice. Saya bukannya melihat Indonesia itu gimana, enggak. Saya mau katakan ada engagement kayak gini. Kalau you pergi ke satu tempat, ya, and you berusaha untuk menasihatin orang itu gitu ya. Tapi kita nggak pernah ngalamin atau pernah rasakan gitu. Kayak satu orang misalnya kata, let's say dia kena cancer, terus yang satu mengatakan udah ya, jangan khawatir, don't worry, ya kan? Atau ada satu orang, punya satu pengalaman gitu. Atau satu orang, untuk engagement itu kan kita perlu tahu, dan I know what you mean. Cuman volume-nya kan macam-macam, volumenya macam-macam gitu. Jadi saya waktu ngomong demikian, dan saya mau trying to engage with the audience. Tujuannya saya supaya, come on, kita ini manusia, bahwa injustice ada di mana-mana. Mau gimana aja, as long as we breathe this oxygen, pasti ada kayak gituan. Mau kayak gimana? Cuman jangan begini. Ada better way to do. Maka saya sambung. Saya empathy. I'm with you. I'm for you. Saya bilang gitu. My prayers for you. Nah, di situ mereka mulai menerima. Nah, di situ saya baru, wah, puji Tuhan. Ada satu engagement. Iya. I can feel it in the video. Dan di situ saya putar berulang-ulang tuh. Dan waktu saya bilang demikian, saya puji Tuhan. Dan the only thing yang saya tahu bahwa saya ini bukannya politician, saya ini bukan orang pinter, saya orang biasa, I'm just a man, saya kata. And my English is broken. Artinya saya masih ada heavily accent. Gitu. Dan mereka menerima lagi. Gitu. Bentar ya Pastor, kalau Pastor is broken English, kalau saya Hurricane Cat 5 kali. Enggak lah, masih belajar, kita semua masih belajar. Disaster. Makanya kita masih bahasa Indonesia. Saya yakin so you are proud being Indonesian. Oh yeah. Yes. Amen. I always said it di gereja dimanapun, ya, berdoa untuk Indonesia. Haleluya. Apapun yang terjadi, dinamika Indonesia maupun segala, kita berdoa
Ya karena memang tugas kita untuk berdoa gitu. Ayo teman-teman yang Aji Live di sini kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan dong. Wah, ini ada yang cinta Indonesia loh, luar biasa. Of Hamba course. Tuhan di Amerika, di Portland. Bangga terhadap orang Indonesia. By the way, you hold a passport Indonesia or America? I am American citizen. Ya. Hmm. Tahun berapa? Tahun 2000 saya sudah Tahun 2000 US ya. citizen ya. Wonderful. Dan waktu saat itu terjadi, Juan, and I felt that I don't know what to do anymore, and saya bacain firman Tuhan, ya kan, saya taunya firman Tuhan, yaitu Yang hamba Tuhan. 1 Korintus 13. And, Love is. Iya, saya rasa itu udahlah, kita nggak bisa buat gimana. Ya. And Coba sampaikan dong, Pastor, firman Tuhannya 1 Corinthians. Ya, nanti baca aja di rumah. Kasih itu lemah lembut. Iya. Kasih itu murah hati, menutupi apa? Iya. Jadi saya mulai dari situ, and waktu saya lihat di situ, langsung saya berdoa, karena ya kita perlu banyak doa. Oh ya, why you pray? Why you close with prayer? Ya karena satu hal bahwa saat ini yang tadi saya katakan di mana-mana ya, ini good nih. The injustice, the unresolved issue yang tidak bisa diselesaikan manusia pun harus diserahkan sama Tuhan. Harus diserahkan sama Tuhan. Ya, saya yakin segala sesuatu yang tidak ada jauh, mau sepinter apa omongnya, mau gimana pun juga sehebatnya segala macam, kita harus berikan kepada Tuhan. Dan saya di situ melihat, saya nggak tahu ada orang yang percaya Tuhan, nggak ada yang percaya Tuhan. Saya nggak ngajak mereka doa, saya cuma berlutut aja berdoa. And mereka cukup kondusif. Setelah selesai itu, amin, saya kaget mereka semua berlutut. Iya, nggak ada yang something special menurut saya, karena saya pada saat itu cuma berlutut, kok berlutut juga ya semua. Wah, puji Tuhan nih, gitu. Saya bangun, next speaker keluar lagi. Gitu. Di situ saya pulang. Langsung saya pulang ke rumah mandi, karena my wife marah-marahin saya, kenapa kamu ada di situ lagi COVID-19 nih, gitu. Ganti baju semua. Ya, saya mandi semua segala macam. Disemprot disinfektan nggak? Waduh, di Lysolin semua. Terus saya, untung nggak disemprot minyak urapan loh, Mas. Iya. Ya, that kind of stuff. Iya. Jadi gitu kan. Ceritanya nggak ada sesuatu yang spesial, nggak ada, menurut saya nggak ada sesuatu yang harus dispesialkan, karena saya senang sekali ya Pastor tadi ngomong bahwa waktu saya tanya kenapa doa, Pastor ngomong justice tuh miliknya Tuhan. Ya, injustice ya itu luar biasa sih, inspiring. Tuhan yang jadi hakim dan Tuhan yang akan kasih keadilan buat kita. Saya yakin ada apa, kalau kita mau jujur ya, sebenarnya kunci daripada semua itu adalah transparansi. Keterbukaan. Kita ini tidak bisa boleh melihat satu bentuk yang apa yang kita mau tuh terjadi. Dunia yang kita tinggal saat ini adalah dunia yang sementara. Betul nggak? Ini bukannya akhir kita. Kita harus menerima the fact keadaannya, bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan ada masa sulit. Dan kita harus terima itu, bahwa dunia ini dengan harapan kita semakin baik, tapi kita lihat bahwa keadaannya memang demikian, bahwa injustice pasti ada. Tapi kalau kita terus di situ, dan kita tidak menghadap sama Tuhan, dan kita katakan sama Tuhan bahwa ini kita nggak bisa solve nih kayak gini. Ya nggak? Walaupun bisa solve, ya buktinya ini Amerika begini, dan terus terjadi. Tapi saya yakin di tangan Tuhan nggak ada yang bisa lakukan. Tuhan bergerak. Maka saya minta Tuhan pasti bergerak. Kita berdoa. Gitu. Doa adalah jawaban
daripada segala sesuatu injustice, twisting, segala perlawanan gitu. Dan saya inspiring teman-teman yang ada di sini juga yang Black African American. Yang mempersatukan kita berdoa kita sama-sama. Minta apa? Ketentraman, kedamaian, persatuan. Yet kita mempunyai masa lalu, tergantung kita mau lihatnya. Gitu. Kalau kita melihatnya dengan masa lalu dan terus dipacu dengan kebencian, yang nyala apa? Kebencian. Tapi kita punya kasih. Kita punya kasih, kita harus nyodorkan kasih kita. Amin. Bahwa every human itu ada seperti coin with two faces. Yang satu, setiap manusia itu punya kasih, yang satu punya kebencian. Pasti. Tergantung yang mana you senggol. Ya. Kalau sudah ranahnya negatif, what happen is always like that. Tapi kalau kita masuk di kasih, karena mau ada titip tunggu, karena kasih itu ada pengampunan, kasih itu ada menutupi, kasih itu pokoknya jawaban menurut saya waktu saat itu ya terjadi. Puji Tuhan, and then kondusif and move on. Dan saya nggak tahu pulang, saya kasih sama beberapa teman-teman apa yang terjadi, apa yang saya lakukan. Tujuannya just kita kasih tahu, and I don't know bisa went viral. Iya. Doa adalah jawaban saat-saat ini di tengah-tengah ketidakadilan. Amin. Yes, amin. Ibu Liz bilang amin tuh. Haleluya, amin. Oh, tadi Ibu Huru Hara juga tadi sudah orasi di sini. Praise the Lord. Praise the Lord. Yeah. Anyway, Pastor, pasti dong, ini viral segala macam gini. Ada yang pro, ada yang cons. Ada yang attack Pastor nggak? Oh ya, waktu saya kejadian itu ya, besok pagi saya kaget sekali. Saya punya teks begitu banyak sekali. Iya. Oh, really? Iya. My life was bukan much better. My life was better lah sebelum viral ini, karena saya nggak usah buka-bukain text message, nggak usah gimana. Sekarang mesti bales-balesin. Ucap syukur, terima kasih untuk aspirasinya, terima kasih untuk kata thank you-nya, terima kasih yang mereka mendoakan, mengucap syukur untuk kota Portland saat ini. Iya. Jadi pertanyaannya Guan, ada nggak yang attack? Ya, kita berdoa untuk mereka yang Jadi artinya ada ya, Pastor ya. Kalau Pastor berdoa, artinya berarti ada yang attack. Gini loh, Tuhan Yesus itu lagi datang, lagi dia mati. Ini saya nggak bandingin deh. Kita lihat, Yesus itu mati, dikuburkan. Lagi pada hari ketiga dia bangkit, perhatikan. Ada yang bilang apa? Oh enggak, dia diculik tubuhnya. Ya enggak? Every single thing ada sesuatu yang terjadi di situ. Dicuri. Jasadnya dicuri. Iya, artinya ada twisted things yang masih dilihat bahwa segala sesuatu niat baik pasti ada sesuatu hal. Ya. Injil aja ditwist kok, Pastor. Perkataan semua. Tuhan aja ditwist. Iya. Oke. Jadi saya simpulkan, Pastor, ada juga haters, ada juga attack, tapi Pastor nanggapinnya semuanya addressing to God, doakan aja semuanya. Asal ada motif hati kita, semuanya tujuannya benar di hadapan Tuhan gitu. Tapi sekarang pertanyaan selanjutnya, ada nggak pendeta-pendeta teman-teman Pastor yang give encouragement, nguatin? Oh, banyak sekali. Iya. Saya mengucap syukur, terima kasih. Ya, terutama dari Surabaya. Waduh, saya merasa mendapatkan kesejukan. Ya. Ya, tapi ada beberapa juga. If you notice that hamba-hamba Tuhan yang ya ada yang hamba Tuhan juga yang
kasihin apa teks-teks copy and paste kepada saya. Nih tahu nggak nih ada hal kayak gini, tahu nggak ada kayak gini. Tapi bagus, saya ucap syukur, konstruktif. Karena kita juga nggak boleh terlalu banyak ya. Lalu saya dibisikin sama istri saya, sama Daryl, lagi kita berdoa sama Denon. Dad, humble ya, humble. Loh, saya ini nggak seeking popularitas, kita ini nggak begitu mau viral. Siapa yang mau buat begitu? Ya nggak? Takut ya, malah pertama-tama. Tadi pastor bilang takut. Iya. Hamba-hamba Tuhan mengkonfirmasikan apa yang mereka doakan. Ada yang berdoa selama dan dia mengatakan itu bagian jawaban doa saya yang saya nggak bisa sampaikan, yaitu kasihnya. Jadi ada yang lihatnya dari poin yang sudut positif. Sesuatu perdamaian, sesuatu kesatuan, sesuatu yang bentuknya endingnya baik, ya kita mesti siap bahwa saya nih perhatikan di Efesus pasal yang ke-6 mengatakan our battle is not against flesh and blood. Kalau dibalik ini semua manusia ini begini dan sebagainya, sebenarnya kalau kita dikasih kacamata Tuhan nih, cek begitu ya. Yang berperang sebenarnya bukan manusia. Ada kegelapan dan ada terang yang berperang di spiritual realms. Betul nggak, Gwan? Setuju. Any kind of things. Cuman kita manusia ini dihinggapi dengan segala macam. That our engagement and battle should not be against one another. We should be coming and against the principalities. Yaitu penghulu-penghulu di udara. Nah, saya yakin waktu saya ada di sana, I provoke the principality yang ada di atas. Kalau you tahu bahasa pendeta, you provoke yang ada di atmosphere, and dia bereaksi, pasti bereaksi. And then dia lihat ini siapa nih, Asian dude yang nggak ada apa-apanya, all kind of things, and always try to do that kind of thing. Cuman bahwa kita ini hanyalah manusia, and saya dikuatkan banyak sekali sama hamba Tuhan. Banyak sekali, saya ngucap syukur. Gitu. Ada yang ngomong, inilah yang seharusnya terjadi, bahwa Paulus, Petrus mengatakan demikian. Mana hari-hari ini? Ada yang ngomong begitulah makanya. Yang menguatkan saya bilang, aduh puji Tuhan, artinya, you know. Tapi kalau saya suruh buat begitu sih, saya nggak mau ya. jangan so-soan, beneran. It was totally, I get caught. I'm a reluctant leader that was propelled. That's it. Reluctant. I bukan man-made. I believe this is not a man-made. I don't know, but I never apply for it. I never pray for it. And when you are there, it's not coincidence. I believe it, really. Ya, saya yakin dan percaya, saya aminkan perkataan pastor tadi kutip bahwa peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Jadi nggak ada alamat, tidak ada tempat untuk manusia melawan manusia yang lain secara physically untuk saling menghancurkan, untuk saling membenci, apalagi balas dendam ya, gitu ya. Karena itu kasih Tuhan itu, ya Tuhan bilang bahwa peperangan kita melawan yang di atas itu, yang penghulu-penghulu di udara. Exactly. Dan saya punya teman-teman Black African American yang ada di sini yang dekat. Mereka we appreciate one another, ya. Saya bicara dan sering nasihatin mereka, dan dia ngomong banyak sama saya, gitu. And I don't understand yang terjadi sama mereka dan kenapa mereka begitu. Dan enak kan kita cuma ngomongnya udahlah, lupain aja, udah move on. Untuk mereka it's not easy, gitu. Tapi kembali lagi kita mesti ingatkan bahwa dimanapun terjadi pasti ada injustice. Yuk kita lihat ke depan yuk sama-sama, gitu. Lihat ke depan sama-sama. They need more than a friend, untuk bisa
eee, membantu mereka agar mereka nggak, dalam tanda kutip, mereka nggak benar-benar terpuruk gitu ya. betul. Nah, Mhm, ada satu hal, eee, saya pernah ditanyain, "Kalau gitu kita boleh protes-protes dong sekarang?" Wah, mhm, bagus nih, saya juga pengen solidaritas nih. Kalau saya bilang mhm. jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Iya, kalau Iya. loh saya nggak pernah tahu ada di situ kok, saya nggak pernah bakal tahu bicara and nggak ikut yel-yelen gitu, It's not in the agenda. nggak ada. Nah, Iya, nggak yang ada di paling bagus agenda. adalah kita pulang ke rumah, tinggal di rumah, spend time sama keluarga, lihat kiri kanan tetangga. Kalau kiri kanan kita tetangga masih belum ngomong, ngomong dulu deh sama tetangga, amin. Iya, Iya, iya nggak? Kasih bapau sama tetangga, kasih bangun. kalau bakar sate jangan kasih asapnya, tapi satenya juga dikasih. Iya, iya. Dia Oh, mulai saya juga, iya, berhubungan, iya, dan mhm, mempunyai connection. Nah, ini bagus nih. mmm, It is good to have communication, but mhm, it's not enough only communication. We need connection. Communication without connection sometimes creating confusion. Wow, can you imagine that? communication without the connection sometimes creating the Confusion. confusion. Jadi ada Great. orang, I already communicate kok, suami istri nih, saya sudah ngomong, teman nggak ada connect di dalam. Nah, Iya, connection itu butuh waktu, connection iya, itu butuh trust, connection itu butuh mengalah, connection itu butuh melupakan. Itu tuh connection, di dalam connection itu ada kasih. iya, Baru communication segala bejentik apapun terjadi di sini. iya. It's Sehingga wonderful. kalau kita cuman communicate, saya sudah ngomong, saya sudah buat, enggak. Nah, waktu Mhm, saya ada di sana, saya mencari connection kepada mereka, sehingga mhm. bentuk komunikasi saya sama mereka bisa terjalin dan terbentuk. So, actually ini bukan Iya. kata-kata saya, ini John Maxwell. Iya. Ya, jadi kalau Nggak ada yang apa-apa, bilang, kita waduh, sering hebat mengutip amat tuh. kata-kata orang juga. Iya. Yesus John saja yang Maxwell dikutip katakan, kata-katanya nggak pernah protes kok. amin, amin. Yesus Kita banyak udah ngutip dari Old Testament ya. iya, kita juga ngutip terus, Jadi dia nggak pernah ngesu kita kok. Jadi saya rasa yang kita harus lakukan ada connection. Kenapa ada orang mempunyai satu sindiran-sindiran dan karena belum connect. Mhm, Waktu kita connect dan tahu orangnya, oh ternyata dia nggak begitu ya. Ya. iya, Tapi kalau cuma komunikasi aja tanpa kita tahu konteks luasnya, connectionnya, maka apa yang terjadi? Confusion selalu terjadi, assumption selalu terjadi. Gitu. Pastor, kita udah mau masuk yang segmen terakhir ya, terakhir ini Ya, 1-2 menit terakhir. Apa yang Pastor harapkan setelah kejadian, Pastor viral ini, kalau teman-teman yang ada di Indonesia, yang mungkin yang ada di Amerika nonton ini, Pastor punya harapan apa yang ingin Pastor sampaikan ya. dengan apa yang situasi sekarang ini ada? Saya rasa semua orang mempunyai satu harapan lebih baik. Hmm, Ya, semua harapan kita ini adalah dunia yang semakin hari ini semakin begini, uh, I would say bobrok in a way, all kind of things terjadi. iya, Jangan kita banggakan nanti ya, ini di post COVID-19 ini, apa yang dulu kita banggakan belum tentu kita bisa banggakan after this post COVID-19. mhm, Apa yang dulu kita bilang wah hebat after COVID-19 ini belum tentu. Karena akan mhm, terjadi new things di new after things. post ya. Iya, Nah, disitulah kita mesti tahu untuk bisa prepare. Ada sesuatu iya, yang harus kita evaluate ourselves. kita evaluate diri Ya. kita sendiri. Dan kita perlu tahu bahwa kembali lagi kepada satu sumber. Bahwa kita ini hanyalah manusia yang hidupnya sementara di dunia ini. Mhm, Yuk sama-sama kita pakai kasih. kita pakai Saling kasih. mengasihi. Amin. Yang lain daripada itu,
saya selalu katakan kasih itu bukan milik orang Kristen aja, Buan. Kasih itu milik semua agama. Betul nggak? Betul, Pastor Walaupun Oscar, saya setuju. kasih itu semua orang tuh punya kasih. Tapi kenapa ada orang melontarkan kebencian? Karena mungkin ada beberapa bagian ya dia nggak switch on kasihnya. Ya. Kalau dia kasihnya dikasih tahu, pasti saya yakin connection itu terjadi. Haleluya. And I pray kita mesti kembali lagi kepada sifat-sifat yang di dalam rohani, ya, itu berdoa, ucap syukur. Ini Wah, Bang, kenapa jadi begitu, Bang? You punya faith? Karena kan kita harus mengeluarkan kasih. Ini highlightnya pasti. Amin, praise the Lord. Amen. Ya. Pastor, kita udah sampai di penghujung terakhir. Kalau Pastor tahu, setiap kali saya mengakhiri di Instagram Live ini, saya ada game. Jadi kita main game sedikit ya, oke? Wow, saya bisa nggak ya? Ya pasti bisa. Pastor lahir tahun berapa? Sorry, ulangi. Oh, saya nggak mau ngomong ah. pokoknya tahun 96 ya. Tahun 96, Pastor, saya tuh baru masuk kuliah, Pastor sudah melayani Tuhan gitu. Iya. Iya kan? Iya, udah melayani Tuhan. Jangan cari tahu tahun. Udah mau ya. Saya kasih tahu. Enggak. Oke. Cuman pengen tahu aja, maksudnya pada zaman-zaman itu Pastor pasti pernah main board game dong? Iya. Iya. Board game kayak gimana ya? Iya, board game pada zamannya Pastor dulu mainan apa aja sih? Halma. Terus? Ular tangga. That things I know. Bekel itu sama my sister. Ya ampun, bekel mah bukan board game tuh, Pastor. I know. What I mean is in the area yang saya pikir dulu lagi masa kecil saya main gituan. How about the Monopoly? Oh ya, Monopoly tahu. Of course. Monopoly ya kan, beli ini apa segala macam, bikin rumah. Ada 2 kartu di situ, pasti Pastor tahu dong. Kalau main Monopoly, kartu apa masih ingat nggak? Oh, kesempatan. Satunya lagi? Opportunity, and satu lagi lupa saya. What is it? What is it? Pastor, nih. Kebalik nggak kelihatan. Iya, kebalik sih. Dana umum. Oh, dana umum. Oh iya. Nah, kesempatan sama dana umum. Wah. Oke. Saya lupa sekarang dana umum. Iya. Sekarang Pastor masuk di kotak kesempatan, masuk di kotak di mana Pastor bisa ambil kesempatan atau dana umum. Pastor mau ambil yang mana? Kesempatan atau dana umum? Hari ini? Ya sekarang kita lagi main game ini. Pastor mau pilih kesempatan. Kesempatan. Are you sure? Gak menyesal? Enggak ya. Oke, saya bacain ya. Kesempatan ya, Pastor. Saya bacain. Ini Pastor ambil kartu kesempatan. Selamat, Anda telah menjadi berkat bagi banyak orang. Sekarang, sampaikanlah nasihat Anda kepada setiap orang muda yang berada usia di bawah 35 tahun. Nah, itu kartu kesempatan. Menasehati yang 35 tahun? 35 tahun ke bawah. Oh, nasihat. Advice for the 35 and younger. Yes. Oke. Kalau umur 35 tahun masih single, berdoa lebih banyak. Ya. Oke. Kalau berarti dia pasti rajin bekerja, ya, karirnya terus lagi dibuat. Amin. Tapi kalau lagi sudah menikah, sudah punya anak umur 35, spend time the golden years because that will be your best moment. Karena anak-anak lagi kita umur 35 masih kecil. Like your children itu enjoy them. Treasure them. Ayo, kiss udah them every day. Udah mulai ditinggalin ya.
Karena kalau anak-anak udah 20 ke atas, dia udah punya game sendiri, susah tuh. Pastor, Iya. Tapi kalau yang kasihan umurnya tuh. 35 udah punya anak 20 ya saya nggak tahu juga ya. Jarang yang begitu. Ada di Surabaya, Oh anaknya banyak. jangan. Gitu. Saya rasa gitu ya. Ya, terus secara umum kalau 35 tahun sudah menikah, sudah atau sudah mau menikah, sudah punya pacar. Jadi kan kalau belum menikah, belum punya pacar, suruh doa lebih kencang. Tapi Ya. jangan tutup mata, buka mata. Amin. Iya. Terus? Oke, sekarang Iya. kalau misalnya kerjaan udah ada, istri sudah ada, mungkin anak juga ya sudah karunia anak. Pada general, pada umumnya, pastor mau kasih nasihat apa? Ya untuk mereka ya. Ya karena Ya. Ya. Ya tadi kayaknya ada connection parah tuh. Ya nggak apa-apa, it's okay. Iya. Please sampaikan, Pastor. Jadi kalau yang 35 tahun sudah punya keluarga, ada punya anak, prepare yourself. Karena you're not going to get younger, you're gonna get older. Ya, Iya. you punya mulai setting up priority. Setting up priority. Ya, mulai tahu. Karena kalau you setting up priority in the wrong cage, what happen, you miss a lot of things. Ya, mulai umur 35 punya anak, mulai nata prioritas di mana. Iya. Jadi Tuhan, keluarga, dan selanjutnya. Kayak gitu, Gon. Thank you, Pastor. Thank you so much buat waktunya, buat ngobrol-ngobrol eksklusifnya pada siang hari ini. Kita berdoa yuk. Benar-benar memberkati, benar-benar ini. Pastor nggak mau tahu nih apa yang ada di Danau Umum. Oh, Danau Umum mau dong. nanti kalau kita live IG lagi ya, Pastor kan? Ya, sekarang nggak ada kesempatan buat Danau Umum. Karena Pastor sudah pilih kesempatan. So, Pastor punya waktu 1 menit untuk kita berdoa sama-sama. Please pray for us. Thank you, Glenn ya, untuk interview Sama-sama. ya. Dengan senang hati. Kita berdoa ya. Bapa, kami mempunyai Tuhan. Father, we have you in the midst of all of us. Amen. We ask for your mercy. We ask for your grace. Every single day. Without your grace, we will be easily broken. We will be easily lost. May your grace be abundant. Rest upon each and every one of us. Kami berdoa untuk keadaan hari-hari ini. Kami minta biar roh Tuhan yang bekerja. Kami minta roh Allah yang menggerakkan setiap daripada kami untuk mewujudkan kasih Kristus di tengah-tengah kebingungan, kekacauan. Biar kami boleh menjadi agent of love. Dimulai di rumah, untuk tetangga, untuk kota di mana kami tinggal. Dan juga berdoa Tuhan untuk tempat Amerika yang saat ini sedang di crossroad. We ask for your mercy upon this nation. Kami berdoa juga untuk Singapura. Tuhan, biar Singapura juga tempat Pastor Guan tinggal. Terus Bapak Engkau lindungi. Kami berdoa juga untuk Indonesia. Kami berdoa Tuhan, biar kesejahteraan turun atas Indonesia. Kami berdoa Tuhan, akan ada hal-hal yang Tuhan kerjakan baik adanya untuk Indonesia. Apa yang menjadi doa anak-anak Tuhan di Indonesia Engkau wujudkan. Apa yang menjadi permintaan interceding untuk Indonesia, Tuhan, kami minta Engkau pagari setiap daripada kami dengan darah dalam Yesus. Nama Yesus. Kami serahkan segala sesuatu yang kami nggak mengerti. Kami berikan kepada Engkau. Karena hal-hal yang tidak mengerti milik Engkau, dan hal-hal yang mengerti milik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk Pastor Guan-Guan. Kau berkati Guan-Guan istri dan anak-anak dan juga jemaat Tuhan di sana. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Amin. Thank you so much, Pastor Osman.